Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nah, dari mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Nah, di sini kami memiliki aplikasi yang bertema Sistem Pakar Pemilihan Jurusan Kuliah berdasarkan minat dan bakat. Boleh di next? Nah, di sini kami ada bertiga orang dalam satu kelompok. Yang pertama ada Okta Rizky Ramadhani. yang kedua ada saya sendiri, Nur Aisyah. Yang ketiga ada, Wisya Godia Zikra. boleh di next. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari aplikasi kita. Pemilihan jurusan kuliah merupakan salah satu keputusan penting dalam kehidupan seorang siswa, karena akan berpengaruh terhadap masa depan akademik dan karir. Namun, masih banyak calon mahasiswa yang mengalami kebingungan dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu memberikan rekomendasi jurusan secara objektif dan terarah. Alasan kenapa kita memilih tema ini, yang pertama, terdapat masalah pemilihan yang masih sering terjadi. Dan yang kedua, sistem pakar dapat membantu dalam pemilihan rekomendasi jurusan. Yang ketiga, penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir, relevan untuk digunakan saat ini dan di masa yang akan datang. Tujuan dari aplikasi kami ini, yang pertama, dapat membantu mengenali minat dan bakat penggunanya. Yang kedua, menjadi alat bantu sebelum mengambil keputusan akhir. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi jurusan kuliah. Manfaat dari aplikasi kami ini tentu saja dapat merekomendasikan jurusan yang lebih objektif. Yang kedua, dapat digunakan sebagai media konsultasi awal. Yang ketiga, membantu perencanaan pendidikan dan karir. Dan yang terakhir tentu saja mendukung pengambilan keputusan secara sistematis. Nah, selanjutnya kita akan membahas source code-nya untuk coding-coding aplikasi yang kami buat ini. Oke, jadi kita masuk ke source code pertama. Source code pertama itu ada config. Fungsi dari config ini untuk mengkoneksikan semua file yang ada di codingan ke dalam database. Selanjutnya ada file index. Nah, fungsi dari file index ini menjadi menu utama pada aplikasi yang kami buat. Oke, kemudian Nah, selanjutnya itu ada file kode biodata.php. Nah, di sini kurang lebih itu nanti kita akan mengisi biodata diri sebelum kita akan memulai tes pemilihan jurusan kuliahnya. Lalu ada file kode quiz PHP. Nah, di sini itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke pemilihan jurusan kuliah yang nantinya ini ada di database-nya itu. Untuk pertanyaannya itu ada di database. Nah, untuk proses.php berfungsi sebagai source code untuk menyimpan jawaban user ke dalam database gitu. Selanjutnya ada source code hasil.php. Nah, di source code hasil.php ini dia akan memunculkan hasil perhitungan dari fakta-fakta yang diberikan oleh user dengan rules yang tersedia atau yang sudah kami siapkan di database. Kemudian setelah dilakukan perhitungan berdasarkan rules tersebut, maka di tampilan hasilnya nanti akan memunculkan rekomendasi jurusan yang bisa menjadi alternatif user gitu.
Selanjutnya ada file kode style CSS ini. Nah, di mana ini itu kode untuk desain-desain tampilan web yang akan kami buat. Jadi kode-kodenya ini biasanya kami akan menyusun terpisah di file-file yang lain agar tidak menyampur. Nah, kurang lebih ini CSS ini biasanya memang untuk desain tampilan web kami. Nah, ini untuk tampilan dari web kami yang sudah kami buat, yang apa sistem pakar pemilihan jurusan kuliah berdasarkan minat dan bakat. Nah, ini yang pertama ini yang udah di sini itu ada halaman beranda. Nah, di sini itu kita ada apa? Ada nama website kita yaitu Uniguide. Singkatannya nih University Guide gitu. Nah, langsung di sini tuh ada bisa mulai tes, ada button mulai tes. Nanti jika kita pencet mulai tesnya itu akan masuk ke. Nah, di sini jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, kita harus mengisi biodatanya dulu nih, teman-teman. Nah, yang pertama itu kita nulis nama lengkapnya misalkan Nur Aisyah. Nah, itu ada jenis kelaminnya perempuan. Umurnya misalkan umurnya 20, karena kan ini websitenya untuk siswa dari SMK atau SMA. Lalu asal sekolahnya apa ya? Asal aja apa misalkan SMA yang satu pondok Bidadari ya. Lalu jurusan sekolahnya misalkan IPS. Di sini kita pilih IPS. Minat karir di masa depan itu ada apa aja, Kak? Misalkan saya mau ke sosial. Baru kita next lanjut ke kuesionernya. Kita ini masuk ke pertanyaan-pertanyaan minat dan bakat yang kita pilih, maksudnya yang kita kuasai itu apa aja ya. Lalu yang pertama itu, apakah Anda tertarik mempelajari teknologi baru? Itu tidak. Lalu kedua, apakah Anda nyaman bekerja dengan angka dan data? Tidak. Apakah Anda tertarik membangun atau mengelola sebuah usaha? Itu tidak. Apakah Anda menikmati berinteraksi dan bekerja dengan banyak orang? Itu saya ya. Apakah Anda mampu menyampaikan ide secara lisan maupun tulisan? Itu ya. Apakah Anda tertarik terhadap masalah di sekitar Anda? Ya. Apakah Anda memiliki imajinasi dan kreativitas tinggi? Itu ya. Lalu apakah Anda senang pada aturan hukum dan keadilan sosial? Saya tidak. Iya, tidak. Berarti belakangnya. Apakah Anda senang berbagi ilmu dan membimbing orang lain? Itu ya. Apakah Anda tertarik pada aturan hukum dan keadilan sosial? Itu tidak. Apakah Anda teliti, objektif dan mampu berpikir kritis? Itu ya. Apakah Anda tertarik pada dunia saya? Tidak. Lalu apakah Anda senang memecahkan masalah dengan menggunakan logika dan sistem? Itu saya tidak. Apakah Anda tertarik pada pemrograman? Itu saya tidak. Apakah Anda siap bekerja dengan tanggung jawab tinggi terhadap orang lain? Itu saya ya. Apakah Anda mudah beradaptasi dengan perubahan? Itu saya ya. Apakah Anda mampu bekerja dalam lintas bidang? Itu saya tidak. Apakah Anda memiliki ketertarikan pada strategi pemasaran dan keuangan? Saya tidak. Apakah Anda memiliki jiwa kepemimpinan dan pengabdian? Saya tidak. Apakah Anda senang menganalisis informasi sebelum? Ya, itu ya. Apakah Anda tertarik pada riset, eksperimen? Itu saya tidak. Apakah Anda siap belajar teknologi yang terkembang di masa depan? Itu saya ya. Apakah Anda senang mengekspresikan ide secara visual atau artistik? Itu saya tidak. Apakah Anda memiliki ketabahan dan menjelaskan dalam menjelaskan? Itu ya. Lalu apakah Anda tertarik pada desain? Itu saya tidak. Lalu apakah Anda siap belajar panjang hayat? Itu saya ya. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner minat dan bakat ini, lalu kita bisa melihat hasilnya, ada di bawah ada tombol lihat hasil, bisa kalian pencet. Nah, di sini itu ada tampilan, di mana tampilan hasil rekomendasi jurusan. Nah, di sini tuh berdasarkan dari jawaban-jawaban yang kalian jawab sebelumnya. Nah, di sini jawaban dari pertanyaan yang sudah saya jawab ini ada jurusan ilmu komunikasi. Nah, di sini bawahnya juga itu di web kita juga kita menjelaskan kenapa kita ada alasan rekomendasi ini dari sistem ini. Nah, jadi dijelaskan juga nih alasannya apa. Nah, di sini tuh alasannya berdasarkan jawaban Anda. Ini termasuk kategori sosial dan humaniora memiliki skor tertinggi 3. Jadi nanti di sini itu sistem yang akan mengatur dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian jawab itu nanti akan muncul di sini hasilnya. Nah, selain itu kita juga dapat ada jurusan alternatifnya juga. Misalkan yang pertama kan tadi kan itu ilmu komunikasi ya. Nah, di sistem ini juga memberikan jurusan lain jika kalian memang tidak berminat juga di jurusan ilmu komunikasi. Dan di sini tuh jurusan alternatifnya itu ada psikolog. Sekian video presentasi dari hasil proyek besar sistem berbasis pengetahuan ini yang sudah kami buat. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami ini. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.